Di luar desa, ada hutan yang diselimuti kehijauan, penuh dengan kicauan burung. Saat angin dengan lembut melewati dedaunan, alam seolah menyanyikan lagu kedamaian. Di kedalaman hutan ini, di dalam lubang kecil, tinggal sebuah keluarga ular. Ibu ular menjalani kehidupan yang sunyi dan damai bersama anak-anaknya. Ia tidak menyakiti siapapun, hanya terus hidup dengan menyesuaikan diri pada keseimbangan alam. Di desa yang sama, tinggallah seorang petani muda bernama Faras. Faras adalah pekerja keras, tetapi mudah marah. Ia menghabiskan hari-harinya di ladangnya dan kembali ke rumah dengan kelelahan di malam hari. Suatu pagi, saat matahari baru saja terbit, Faras mengambil kapaknya dan pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Berjalan di antara suara burung, dalam benaknya ia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya dan kembali lebih awal. Namun takdir telah menyiapkan rencana yang berbeda untuknya hari itu. Saat Faras memotong ranting pohon, tiba-tiba ia melihat sedikit gerakan di tanah. Ia membungkuk dan melihat anak ular yang sangat kecil menggeliat dan bermain dalam kehangatan matahari. Ia kecil, tak berdaya, dan tidak berbahaya. Tetapi wajah Faras tiba-tiba menjadi masam. Dalam dirinya, ketakutan dan kemarahan yang tidak disadari melonjak. Ular kecil ini akan mematukku ketika besar nanti, gumamnya pada dirinya sendiri. Sebaiknya aku selesaikan sekarang. Ia mengangkat tongkat di tangannya, tanpa ragu ia menghantamkannya ke bawah, dan keheningan hutan tiba-tiba terpecah. Anak ular kecil itu mati di tempat. Ibu ular, yang bersembunyi di lubang terdekat, telah melihat pemandangan itu dari awal sampai akhir. Matanya gelap, lidahnya menjulur keluar dengan marah. Saat itu api menyala di hatinya, api balas dendam. Namun ia tetap diam. Ia hanya mengangkat kepalanya di atas tanah dan melihat ke langit, seolah-olah ia sedang mengucapkan janji kepada Tuhan. Hutan kembali diselimuti keheningan, tetapi keheningan ini bukan lagi kedamaian, melainkan bisikan balas dendam yang mendekat. Pagi-pagi keesokan harinya, matahari mengirimkan sinar tipis melalui dedaunan hijau hutan. Burung-burung berkicau, angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah. Faras membawa kapaknya di bahu dan berjalan menuju kedalaman hutan. Peristiwa kemarin benar-benar telah terhapus dari benaknya. Baginya, anak ular kecil itu hanyalah sebuah bahaya, dan ia mengira telah menghilangkan bahaya itu. Namun setiap makhluk hidup di alam memiliki memori di hatinya. Dan ibu ular belum melupakan rasa sakit yang dialaminya. Di malam hari ia keluar dari lubangnya. Diam-diam berkeliaran di sekitar tanah tempat tubuh tak bernyawa anaknya terbaring. Setiap desisannya, seperti sumpah. Dunia ini tidak akan memberiku kedamaian sampai darahmu bercampur dengan darah anakku. Faras duduk di bawah pohon dan minum air. Saat itu ia melihat tanah sedikit bergerak. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat seekor ular hitam panjang menatapnya beberapa meter jauhnya. Mata ular itu bersinar seperti api. Kemarahan, rasa sakit, dan kesedihan bercampur di dalamnya. Tiba-tiba rasa dingin menjalar di hati Faras. Ia mencengkeram tongkat di tangannya erat-erat, tetapi ular itu tidak menyerangnya. Ia hanya mengangkat kepalanya dengan diam dan menatap matanya. Seolah berkata, "Kau kenal aku." Keheningan sesaat membungkam semua suara hutan. Bahkan angin pun berhenti. Kemudian ular itu perlahan mundur dan menghilang di antara pepohonan. Faras menarik napas dalam-dalam. Mungkin hanya perasaanku, gumamnya. Tetapi kegelisahan di hatinya tidak hilang. Malam itu saat ia kembali ke rumah, mata ular itu terus terlintas di benaknya. Ada sesuatu dalam tatapan itu. Bukan tatapan binatang biasa, juga bukan ancaman kosong. Seolah-olah roh yang membawa kemarahan ribuan tahun, diam-diam menunggu saat untuk balas dendam. Kegelapan malam telah menyelimuti hutan sepenuhnya. Bulan tersembunyi di balik awan, dan langit begitu gelap, sehingga batang pohon pun terlihat seperti siluet. Di kejauhan, suara burung hantu bergema, angin yang bertiup melalui dedaunan menderu seolah menyanyikan ratapan. Di kedalaman hutan, di dalam lubang tersembunyi di bawah daun kering, ibu ular berbaring tak bergerak. Namun keheningan ini menyembunyikan badai di dalamnya. Api yang membakar di hatinya adalah kemarahan yang tumbuh dengan kehilangan anaknya. Malam itu, kesabaran telah habis. Ular itu perlahan merayap keluar, mengangkat kepalanya ke langit. Matanya berubah menjadi percikan api saat memantulkan cahaya bulan. Ia menggeliat di atas tanah, lidahnya keluar masuk dengan cepat, setiap napas adalah bisikan kemarahan. Kemudian, dengan desisan yang memecah keheningan kegelapan, ia bergumam seolah berbicara. Oh malam. Oh alam. Oh bumi. Tidak ada kedamaian bagiku sampai darah manusia yang menumpahkan darah anakku mengalir. Dalam setiap napasku, aku akan mencari baunya. Setiap bayangan akan kuanggap sebagai jejaknya.
Balas dendamku, bukan hanya kematian, tetapi keadilan. Ular itu menekan kepalanya ke tanah saat mengucapkan kata-kata ini. Saat itu, petir menyambar di langit. Guntur bergemuruh. Seolah-olah alam bersaksi atas sumpahnya. Seiring berjalannya malam, ular itu mulai merayap diam-diam di jalanan hutan. Di setiap langkah, ia meninggalkan jejak di tanah. Jejak ini adalah tanda dimulainya balas dendam. Tidak ada jalan kembali sekarang. Ibu ular akan melaksanakan keadilan alam dengan racunnya sendiri. Sementara itu di desa, Faras tidur dengan damai. Dalam mimpinya ia melihat dirinya berlari di ladang hijau, langit cerah. Tetapi di kedalaman mimpi sesaat muncul kegelapan, dan dari sana terdengar suara desisan tipis dan tajam. Faras tersentak bangun dari tidurnya. Saat itu, ia tidak bisa mengerti, tetapi petir yang menyambar di langit dan angin yang bertiup di luar adalah pertanda bencana yang mendekat. Hari-hari berlalu, musim perlahan berubah menjadi musim gugur. Tanaman di ladang sudah matang, daun-daun mulai menguning. Penduduk desa bekerja di siang hari, dan ketika malam tiba, mereka kembali ke rumah dan minum sup hangat mereka. Semuanya tampak damai dari luar, tetapi kedamaian ini adalah keheningan badai. Faras sudah lama melupakan hari, ia membunuh anak ular kecil ITU. Baginya, peristiwa ITU hanyalah kenangan biasa. Ia datang dan pergi seperti pelangi setelah hujan. Namun di kedalaman hutan, hati masih terbakar. Jiwa masih dipenuhi balas dendam. Suatu sore, saat Faras kembali dari ladang, ia melihat kulit ular melingkar di pinggir jalan. Kulit yang tua dan pudar, tetapi seperti jejak yang baru. Ia berhenti sejenak, melihat sekeliling, lalu mengangkat bahu. Mungkin kulit tua ular lain, pikirnya. Tetapi kegelisahan di hatinya, saat itu diam-diam bersemi. Setelah malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap kali Faras keluar, ia merasa seolah-olah sepasang mata mengawasinya. Kadang-kadang ia melihat jejak merayap di tanah di depan rumah. Kadang-kadang terdengar desisan tipis di antara deru angin. Ibunya, suatu malam saat makan malam, menatapnya dan berkata, "Faras, anakku, akhir-akhir ini aku merasakan keanehan di sekitar rumah. Seolah-olah seseorang mengawasi kita. Mungkin roh binatang tidak menemukan kedamaian." Faras tertawa dan menjawab, "Ibu, ITU semua hanya khayalan. Mungkin ada rubah yang berkeliaran." Tetapi kekhawatiran di wajah ibunya tidak hilang. Wanita itu melihat bayangan di mata putranya, bayangan takdir yang mendekat tanpa disadari. Malam ITU, Faras keluar sebelum tidur. Cahaya bulan menyinari taman, udaranya dingin. Ia melihat ke tanah, tidak ada apa-apa di sana. Tetapi kegelisahan aneh di hatinya, membebani seperti batu. Saat angin meniup dedaunan, terdengar suara desisan dari jauh. Tipis, hampir seperti bisikan. Faras melihat sekeliling, tetapi tidak melihat apa-apa. Ia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak hanya angin, tetapi tanpa ia sadari, dalam kegelapan, di antara batu-batu, IBU ular mengawasinya. Matanya bersinar terang, lidahnya bergerak diam-diam. Ia tidak lagi menunggu, ia hanya mengintai saat yang tepat. Kegelapan malam telah menyelimuti desa dengan sunyi. Langit diwarnai hitam, hanya bulan sabit tipis memancarkan cahaya pucat di kejauhan. Angin meniup daun-daun kering, terdengar lolongan sedih dari ladang di sekitar desa. Faras, malam ITU tetap berada di ladang sampai larut. Karena hujan di siang hari, pekerjaannya terhenti, dan ia ingin menyelesaikannya setelah tanah kering. Cahaya redup dari lentera di tangannya, dengan susah payah menerangi jalan setapak yang sempit di depannya. Di setiap langkah, terdengar bunyi berderak di tanah. Kegelapan begitu pekat, seolah-olah setiap bayangan bergerak. Sesaat ia berhenti, karena dari suatu tempat, terdengar suara desisan yang sangat lembut. Jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh, tetapi tidak melihat apa-apa. Ia mengarahkan cahaya lentera ke kanan dan kiri, tetapi hanya ada rumput kering dan ranting pohon yang bergoyang tertiup angin. "Kurasa itu hanya suara angin," gumamnya pada dirinya sendiri. Tetapi kegelisahan di hatinya semakin besar. Tepat pada saat itu, terdengar bunyi gemerisik beberapa langkah di depannya. Faras mundur secara refleks. Saat matanya terbiasa dengan kegelapan, ia melihat bayangan hitam menggeliat di tanah. Kebekuan sesaat. Kemudian dari dalam bayangan itu, seekor ular meluncur keluar, sisiknya yang panjang dan berkilauan memantul di cahaya bulan. Matanya merah menyala. Ini adalah ibu ular itu? Rasa takut menusuk hati Faras. Ia mengangkat tongkat di tangannya. "Pergi sana!" teriaknya. Tetapi ular ITU melompat maju sambil mendesis. Faras mundur selangkah, mengayunkan tongkatnya, tetapi ular itu begitu cepat, sehingga ia tidak bisa mengikutinya dengan mata.
Tiba-tiba, ular itu melilit di sekitar kakinya. Faras kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Pada saat itu, ular itu mengangkat kepalanya dan menancapkan taringnya ke pergelangan kakinya. Racun menyebar seperti api melalui pembuluh darahnya. Faras menjerit kesakitan, memukul tanah, tetapi sudah terlambat. Ular itu perlahan mundur, mengawasinya dalam diam. Saat Faras menggeliat di tanah, matanya perlahan mulai gelap. Ketika ia terakhir kali melihat ke atas, mata ular itu bertemu dengan matanya sendiri. Ada sesuatu dalam tatapan ITU, keadilan bercampur kebencian, vonis alam yang sunyi. Bisikan terakhir keluar dari bibir Faras. Ini hukumanku. Kemudian tubuhnya menjadi tidak bergerak. Ibu ular mengawasinya sebentar lagi, lalu sedikit menundukkan kepalanya. Tidak ada kegembiraan dalam gerakannya, juga tidak ada kedamaian. Hanya keheningan. Keheningan yang dalam, berat, dan menyakitkan. Ia perlahan berbalik dan meluncur, menghilang ke dalam kegelapan hutan. Malam ITU angin bertiup lagi. Tetapi, kali ini suara hutan berbeda. Seolah-olah alam membisikkan penyelesaian sebuah keadilan. Saat matahari pagi perlahan terbit, cahaya pucat menyaring di atas desa. Angin sunyi, bahkan burung-burung pun seolah enggan berkicau pagi ITU. Di tengah ladang, di atas rumput, terbaring tubuh yang tak bergerak, tubuh Faras. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, matanya setengah terbuka menatap langit. Racun sudah lama berkuasa di pembuluh darahnya. Ia tidak lagi bernapas. Beberapa saat kemudian penduduk desa datang ke ladang. Yang pertama melihatnya adalah ibunya. Wanita itu berteriak saat melihat tubuh tak bernyawa putranya, berlutut. Faras, anakku, buka matamu. Kumohon katakan sesuatu padaku, tetapi tidak ada jawaban. Saat wanita itu menangis, penduduk desa berkumpul di sekitarnya. Seorang pria tua memperhatikan dua bekas lubang kecil di kaki Faras. Ia mengangguk pelan dan berkata, Digigit ular, tetapi ini bukan gigitan biasa. Ini adalah harga-harga alam. Saat itu, rasa dingin menjalar di hati setiap orang. Seorang wanita mulai membaca doa, yang lain mencoba menghibur ibunya. Tetapi hati seorang ibu tidak akan terhibur oleh kata-kata maupun doa. Wanita itu menangis, memegang tangan dingin putranya. Air matanya bercampur dengan tanah. Tanah yang kemarin membawa hasil panen putranya, hari ini memeluk tubuhnya. Ada kedamaian aneh di wajah Faras. Seolah-olah sebelum meninggal ia merasakan penyesalan, hati nuraninya telah berbicara. Salah satu penduduk desa melihat kalimat yang mengering di sudut bibirnya. Ketika angin bertiup perlahan, kalimat itu hampir terdengar. Aku membunuh yang tak bersalah. Kata-kata ini membungkam semua orang di sana. Guntur bergemuruh, suara petir datang dari jauh. Seolah-olah alam pun telah menjadi saksi pengakuan ini. Ketika malam tiba, keheningan yang mendalam menguasai desa. Saat semua orang berdoa di rumah mereka, di kedalaman hutan seekor ular perlahan merayap. Tidak ada lagi kemarahan di matanya, hanya kelelahan, kekosongan. Ia juga telah kehilangan. Ia telah membalas dendam, tetapi tidak bisa mengembalikan anaknya. Malam ITU ular pergi ke tempat ia mengubur tubuh tak bernyawa anaknya. Ia meletakkan kepalanya di tanah, menggeliat diam-diam, dan berdiri tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Saat angin meniup daun-daun, terdengar desisan pelan. Keadilan telah selesai, tetapi kedamaian masih belum ada. Waktu berlalu perlahan. Hari-hari berlalu, minggu-minggu menyusul. Kehidupan di desa mulai mengalir lagi, tetapi ada kesedihan yang sunyi di hati setiap orang. Kematian Faras terukir di ingatan penduduk desa seperti sebuah pelajaran. Tidak ada yang berbicara keras, tidak ada yang berani pergi ke hutan di malam hari. Bahkan anak-anak diberitahu, jangan terlalu dekat dengan hutan, ITU adalah tempat yang berduka sekarang. Hutan, kembali ke keadaan semula, setidaknya dari luar tampak begitu. Pohon-pohon menari lagi dengan angin, burung-burung berkicau di pagi hari. Tetapi siapapun yang mendengarkan dengan seksama, bisa merasakan gema keheningan yang tersembunyi di antara suara-suara itu. Ini bukan kedamaian, ini adalah keheningan yang berat setelah keadilan yang terjadi. Ibu ular, setelah membalas dendam, kembali ke sarangnya. Ia, sendirian. Di pintu masuk lubang kecil tempat anaknya meninggal, ia menunggu tanpa bergerak selama berhari-hari. Kadang-kadang ia mengubur dirinya di bawah tanah. Kadang-kadang ia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di bawah cahaya bulan di malam hari. Tidak ada lagi kemarahan di dalam dirinya, hanya kekosongan yang dalam dan kelelahan. Suatu malam, habitat tempat suatu makhluk hidup tinggal, habitat tempat suatu makhluk hidup tinggal. Bulan menyaring melalui pepohonan, menerangi hutan. Dalam cahaya itu, sisik pucat ibu ular bersinar.
Ia perlahan menggeliat ke tanah, menutup matanya. Saat itu, seolah-olah hutan juga mengambil napas dalam-dalam bersamanya. Burung-burung terdiam, daun-daun tidak bergerak. Segalanya, seolah berbagi ketenangan di hati seorang ibu. Pagi harinya, salah satu anak di dekat desa menemukan kulit ular di hutan. Warnanya perak, tipis dan rapuh. Ketika anak itu mengambilnya dan membawanya ke desa, seorang wanita tua menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Berarti ia juga telah menemukan kedamaian." Sejak hari itu, tidak ada yang melihat ular di hutan. Tetapi, kadang-kadang di malam hari, terdengar desisan yang sangat lembut bercampur dengan deru angin, seolah-olah roh masa lalu masih berkeliaran di hati hutan. Alam telah menemukan keseimbangannya lagi. Keadilan telah terjadi, tetapi jejak yang tersisa di hati tidak pernah hilang. Tahun-tahun berlalu. Makam Faras tetap berada di atas bukit kecil di luar desa. Gulma tumbuh di sekitar makam, tetapi setiap orang yang melewati desa akan mampir ke sana, berdoa dalam diam. Tidak ada yang berbicara keras, karena makam itu bukan hanya makam seorang manusia, tetapi makam sebuah kesalahan, penyesalan, dan pelajaran. Di desa, orang tua selalu menceritakan kisah yang sama kepada anak-anak. Dahulu kala ada seorang pria bernama Faraz. Suatu hari, tanpa alasan ia membunuh anak ular. Saat itu ia tidak peduli dengan apa yang ia lakukan, tetapi alam tidak melupakan namanya. Karena dunia ini adalah tempat di mana keadilan tidak pernah diam. Anak-anak mendengarkan kisah ini, menggigil bukan karena takut, tetapi karena rasa hormat. Apa yang diajarkan kepada mereka adalah, menghancurkan kehidupan kecil adalah mengganggu keseimbangan besar. Seiring waktu, kisah Faras menyebar melampaui desa. Ia diceritakan di desa-desa terdekat juga. Beberapa menyebutnya kisah balas dendam, yang lain menyebutnya keadilan alam. Tetapi semua melihat hasil yang sama. Tidak peduli seberapa kuat, manusia tidak boleh bertindak sombong terhadap tatanan alam. Karena alam terlihat sunyi tetapi tidak lupa. Di kedalaman hutan, angin masih bertiup dengan cara yang sama. Burung-burung berkicau lagi, daun-daun menari lagi, tetapi kadang-kadang, ketika malam tiba, terdengar suara desisan yang sangat tipis dari dalam angin. Penduduk desa berkata, "Ini adalah roh ibu ular. Ia mengingatkan kita bahwa keadilan telah selesai, tetapi juga membisikkan betapa berharganya belas kasihan." Dan siapapun yang baru melangkah ke hutan, seorang penduduk desa tua pasti akan memperingatkan. Hormati alam. Jangan sakiti kehidupan kecil sekalipun. Karena setiap kehidupan, hidup dengan doanya sendiri. Dan ingat, alam tidak pernah lupa. Demikianlah kisah berakhir, tetapi jejak yang ditinggalkannya terus hidup di setiap hati. Kisah ini adalah kisah keadilan, bukan balas dendam, belas kasihan, bukan ketakutan, keseimbangan, bukan kematian.